Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena hikmat, kekuatan, tuntunan-Mu ya Tuhan, kami dapat melakukan semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami, jamah hati kami untuk dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Amsal pasal 21. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Amsal 21 ayat 31. Tertulis demikian. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Johannes Kepler, seorang ahli di bidang matematika, astronomi, filosofi, dan musik, pernah merasa heran dengan seorang temannya yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. Temannya itu berkata bahwa semua yang ada di alam semesta ini ada dengan sendirinya secara mekanis. Kepler kemudian membuat suatu model tata surya dalam bentuk 3 dimensi, di mana ada matahari dan planet-planet yang mengitarinya. Ketika temannya itu datang di observatoriumnya, temannya tersebut melihat model tata surya yang begitu indah itu dan merasa kagum, lalu mengatakan, "Betapa luar biasa bagusnya ini. Siapa yang membuatnya?" Kepler menjawab, "Tidak ada yang membuatnya. Itu terbentuk sendiri seperti itu." Temannya itu lalu memandangnya dan berkata, "Tidak mungkin. Ayolah katakan siapa yang membuatnya." Kepler lalu berkata, "Kamu mengatakan bahwa benda-benda mainan ini tidak bisa tercipta dengan sendirinya. Padahal ini hanyalah model dari alam semesta yang begitu besar yang kamu percaya terbentuk sendiri secara mekanis." Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang menjadi ateis, meniadakan Tuhan dalam kehidupannya, dan tidak percaya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah karya serta campur tangan Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan semuanya, dan Ia berkarya dalam seluruh kehidupan kita manusia, termasuk dalam kehidupan kita pribadi. Tuhan ada dan bekerja. Dalam Amsal 21 ayat 31 ini tertulis, "Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan." Orang-orang yang tidak percaya Tuhan merasa bahwa segala sesuatu ditentukan dari usaha dan kerja keras. Mereka melupakan kebaikan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di sini kita membaca, saudara, tentang kuda yang dipakai dalam peperangan. Dalam konteks pada waktu itu, kuda merupakan aset penting untuk mobilitas yang cepat dalam pertempuran. Juga menjadi salah satu faktor yang menjadi keunggulan sebuah pasukan dalam perang. Tapi bukan kuda yang menentukan kemenangan. Makna dari ayat ini adalah apapun keunggulan yang kita miliki tidak dapat menjadi jaminan. Tuhanlah yang menjadi jaminan dan andalan kita dalam hidup ini. Dalam Mazmur 33 ayat 16-18 tertulis, "Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya." Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara pandai, hebat, ganteng atau cantik, kaya, punya segala-galanya. Tapi semuanya itu tidak dapat kita andalkan. Jangan lupakan Tuhan dalam hidup kita. Kemenangan hanya datang dari Tuhan.
Segala sesuatunya adalah karena Tuhan. Karena itu andalkanlah Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Apa yang selama ini jadi andalan kita? Apakah jabatan, harta, atau sesuatu yang lain? Apakah kita mengandalkan teman, atau kita mengandalkan suatu tempat tertentu dalam hidup kita? Dimanapun kita berada, saudara, selama ada Tuhan, jangan takut dan jangan khawatir. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Di tengah-tengah pandemi dan dunia yang begitu rentan saat ini, apa yang kita andalkan? Apakah obat-obatan, asuransi, atau rumah sakit? Tanpa Tuhan, saudara, semuanya itu sia-sia dan tidak dapat dijadikan sandaran. Hanya Tuhanlah sandaran dan andalan kita setiap hari. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Andalkanlah Tuhan. Tuhan sanggup dan berkuasa untuk menolong dan memelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang berbicara dengan begitu jelas kepada setiap kami. Untuk kami tidak melupakan Engkau, tidak meniadakan karya-Mu dalam hidup kami. Engkau ada, Engkau turut bekerja, campur tangan dalam segalanya. Dan Engkaulah Tuhan yang menjadi penentu dari semua yang ada di kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau, berharap kepadamu, dan percaya kepadamu dengan segenap hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kembali menguatkan kami, merenovasi iman kami untuk kembali teguh, percaya, dan bersandar kepadamu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak dapat kami andalkan. Engkaulah satu-satunya Tuhan, tempat sandaran dan andalan kami yang sejati. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama-Mu dalam segala aktivitas kami. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan pertolongan dan jalan keluar. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.